Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Ini dari 3 poin di sini itu harus ingat bahwa Allah melihat apa yang dikerjakan, Allah melihat apa yang tersembunyi, Allah melihat semuanya itu dalam pengawasan Allah, tidak ada yang luput dari Allah. Mereka menganggap bahwa hidup di dunia ini akan selamanya dan tidak ada yang mengawasi sehingga bebas melakukan apapun. Padahal Allah sudah memperingatkan bahwa di akhirat nanti ada azab yang keras. Ini yang harus diperhatikan hendaknya oleh semua mukmin. Diberi nikmat oleh Allah, lalu mengatakan beriman kepada Allah. Di sini di surat Al-Ankabut menyebutkan, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Manusia diuji dengan kebaikan dan keburukan. Allah yang Maha mengetahui, Allah sudah menguji yang sebelumnya dan Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang dusta. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, niat yang sebenar-benarnya, apa yang kita kerjakan. Setiap bernyawa pasti akan merasakan mati, kami akan menguji. Bagaimana nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu tidak menjadi ujian tapi menjadi ladang pahala. Ya, bagaimana nikmat-nikmat itu dikelola dan kita tidak turutkan hawa nafsu, karena ada setan di situ. Allah menyebutkan bahwa setan adalah musuh manusia. Dan di sini di Al-Qur'an Allah menyebutkan, dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Penciptaan pertama itu adalah penciptaan manusia dari tanah menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari lumpur, dari tanah, lalu menjadi manusia, sementara iblis dan setan diciptakan dari api. Iblis disuruh bersujud kepada manusia tapi tidak mau, dan Allah murka karena iblis tidak mengikuti perintahnya. Iblis tidak memandang bahwa bukan karena manusianya yang diciptakan dari lumpur, tapi karena Allah yang memerintahkan untuk iblis bersujud kepada manusia. Ini janji iblis. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini setiap kita menemukan dijadikan terasa indah apa yang menjadi keinginan. Ini ada iblis di situ, ada setan di situ. Iblis sombong karena tidak mau bersujud padahal diperintahkan oleh Allah. Lalu setelahnya dari penciptaan itu juga, setelah iblis, penciptaan manusia dan perbandingan iblis dan manusia itu, maka ada penciptaan Adam dan Hawa, di mana pada waktu itu Adam diperintahkan oleh Allah, tinggallah di dalam surga dan makanlah apa yang kamu berdua sukai,
tapi jangan mendekati pohon. Nah, ini diperintahkan oleh Allah jangan mendekati pohon, tapi setan menggoda keduanya dan Adam dan Hawa terbujuk oleh rayuan setan sehingga mereka tampaklah oleh mereka auratnya. Nah, di sini Allah sudah menegaskan kepada Adam, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ini dari kedua ini hendaknya diambil pelajaran bahwa setan selalu menggoda manusia untuk selalu ingkar kepada Allah, untuk selalu tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan dan untuk tidak menjauhi larangan dari Allah. Ini ada setan di situ. Dan bagi Allah, maka apakah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ini apabila memang hambanya Allah itu mereka lebih memperturut hawa nafsunya dan lebih mengikuti keinginannya, ada setan di situ, maka itu sama dengan menyekutukan Allah dengan setan. Karena dia tidak takut kepada Allah, menentang Allah, tidak takut pada Allah. Dan ini apakah kamu tidak memperhatikan orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah, yaitu mendustakan kitab Al-Quran? Demikianlah Allah membiarkan yang sesat orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini adalah yang memang mengingkari ayat-ayat Allah. Menurut yang tersurat di Al-Quran, orang kafir, orang munafik, orang munafik itu orang fasik, orang kafir itu hampir sama dengan musyrik, tapi semuanya itu adalah sama. Mereka sama-sama semuanya adalah mengingkari ayat-ayat Allah, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, tidak takut kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari mereka yaitu tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, tidak menjauhi apa yang Allah larang, dan mereka begitu yakin melakukan apa perbuatan padahal Allah melihat, dan tidak takut oleh azabnya Allah. Makanya Allah menyebutkan orang munafik, orang fasik, orang kafir itu sama saja dengan orang musyrik, karena pada dasarnya semuanya adalah menyekutukan Allah. Dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik, adalah menyekutukan Allah dengan yang lain, menyembah selain Allah. Mereka yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti setan, adalah orang yang tidak takut sama Allah dan menyembah hawa nafsunya, itu sama dengan menyekutukan dengan Allah. Ini termasuk orang sombong. Di sini disebutkan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Mereka mengingkari keesaan Allah dan mereka adalah orang yang sombong. Ada hadis Nabi bahwa orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebutir jarah, tidak akan masuk surga. Allah yang Maha Tinggi dalam ayat-ayatnya ini jelas